Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Gederi Kabisatania dari kelas 12 MIPA 6 nomor absen 25. Jadi, di video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Pancayama Brata beserta bagian-bagiannya dan juga contohnya. Pengertian Dasa Yama Brata. Kata Dasa Yama Brata berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 3 kata yaitu Dasa, Yama, dan Brata. Dasa berarti 10, Yama berarti pengendalian, dan Brata sama artinya dengan Rata berarti keinginan atau kemauan. Jadi dapat disimpulkan bahwa arti dari Dasa Yama Brata adalah 10 pengendalian keinginan untuk mendapatkan kesempurnaan hidup. Selanjutnya yaitu bagian-bagian Dasa Yama Brata beserta artinya. Yang pertama yaitu Andre Sangsya, artinya tidak mementingkan diri sendiri. Yang kedua kesama, artinya suka mengampuni dan tahan uji dalam kehidupan. Yang ketiga yaitu Satya, berarti setia dengan ucapan sehingga menyenangkan hidup. Yang keempat yaitu Ahimsa, berarti tidak membunuh dan tidak menyakiti atau menyiksa. Yang kelima Dhamma, artinya dapat menasihati diri sendiri. Yang keenam, Arjawa, artinya jujur mempertahankan kebenaran. Yang ketujuh, Priti, artinya cinta kasih sayang kepada sesama makhluk hidup. Yang kedelapan, Prasada, berarti berpikir dan berhati suci tanpa pamrih. Yang kesembilan, Madhurya, berarti ramah tamah, lemah lembut, dan sopan santun. Yang kesepuluh, Medarwa, artinya rendah hati. Yang terakhir yaitu contoh pelaksanaan Dasa Yama Brata dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah contoh pelaksanaan Andre Sangsya, yang artinya tidak mementingkan diri sendiri. Seperti membatalkan janji pribadi untuk melaksanakan kepentingan warga masyarakat. Yang kedua, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada penyeberang jalan dengan memperlambat kecepatan sepeda motor atau mobil. Yang keempat, memberikan tempat duduk kita di dalam bus atau angkutan kepada orang tua atau orang hamil. Lalu yang terakhir yaitu membiasakan antre atau menunggu giliran di SPBU, puskesmas, rumah sakit, atau kantor, beserta tempat umum lainnya. Contoh kesama, yang berarti suka mengampuni dan tahan uji dalam kehidupan. Contohnya yaitu memaafkan kesalahan teman, tidak marah atau tersinggung bila diajak-ajak teman, tetap melanjutkan sekolah walaupun tidak naik kelas. Lalu yang terakhir, tidak merasa minder atau berkecil hati walaupun merasa diri ada kekurangan. Lalu selanjutnya Satya. Satya berarti setia dengan ucapan sehingga menyenangkan hidup. Contoh dari penerapan Satya yaitu mengatakan dengan sebenarnya apa yang dilihat atau didengar, bertanggung jawab terhadap yang telah diperbuat, menepati janji, jujur terhadap kata hati, serta melaksanakan Pancasatya. Adapun bagian dari Pancasatya yaitu Satya Wacana, setia terhadap ucapan, Satya Laksana, setia terhadap perbuatan, Satya Mitra, setia terhadap teman, Satya Samaya, selalu menepati janji yang diucapkan, Satya Hridaya, jujur terhadap kata hati. Lalu selanjutnya ada contoh penerapan Ahimsa yang berarti tidak membunuh, tidak menyiksa atau menyakiti makhluk. Contoh dari penerapannya yaitu tidak membunuh binatang sembarangan, tidak meracuni hewan, tidak mengganggu hewan yang sedang tidur, tidak memfitnah, dan tidak menghina teman yang memiliki kekurangan. Selanjutnya ada Dhamma yang berarti sabar dan dapat menasihati diri sendiri. Contoh dari pelaksanaan Dhamma yaitu menyadari perbuatan, perkataan, dan perbuatan kita yang keliru, lalu memikirkan terlebih dahulu akan perkataan yang akan diucapkan, lalu sebelum tidur merenungkan perbuatan yang telah kita lakukan sebagai evaluasi harian untuk meningkatkan kualitas diri, membiasakan tidak terlalu repot membicarakan kelemahan orang. Lalu untuk menghindari adanya penyesalan yang datangnya selalu di belakang, sebelum berkata dan berbuat berpikir secara matang akibatnya. Yang selanjutnya yaitu Arjawa, yang berarti jujur mempertahankan kebenaran,
bersifat terbuka dan berterus terang. Contoh penerapannya yaitu tidak mengaku dan merasa diri selalu paling benar, lalu selalu berpijak pada kebenaran walaupun banyak godaan. Selanjutnya yaitu priti, yang berarti cinta kasih sayang terhadap sesama makhluk. Contoh pelaksanaan priti yaitu hidup rukun dan saling mengasihi sesama teman di sekolah, bersama keluarga, begitu juga dengan tetangga sekitar. Lalu memelihara hewan peliharaan dengan baik, dan rajin merawat dan memupuk tanaman. Selanjutnya ada prasada yang berarti berpikir dan berhati suci tanpa pamrih. Contoh penerapan prasada yaitu jujur dan tulus pada setiap tindakan untuk memupuk dan menumbuhkan kesucian hati, berpikir jernih, cermat dan masuk akal, jangan mengembangkan pikiran buruk atau berburuk prasangka kepada orang lain. Lalu rajin sembahyang, jujur dan setia terhadap setiap tindakan, dan berbuat ikhlas tanpa pamrih. Selanjutnya yaitu madurya, yang berarti ramah tamah, lemah lembut, dan sopan santun. Contoh dari penerapan madurya yang pertama yaitu bersikap ramah tamah kepada semua orang, menghindari sikap judes atau cuek, lalu bersikap lemah lembut terhadap semua orang, menghindari setiap kata kasar atau sikap kasar, emosional, dan mudah tersinggung. Lalu bersikap sopan santun terhadap siapa saja dan dimanapun berada, dan selalu menjaga sikap santun ketika berhadapan dengan orang lain, baik dengan teman sejawat, orang yang lebih tua, guru, ataupun siapa saja. Lalu yang terakhir yaitu madarwa, yang berarti rendah hati dan tidak sombong. Contoh dari pelaksanaan madarwa yaitu selalu ringan tangan, suka membantu orang yang membutuhkan pertolongan, menghargai orang lain, menghormati orang lain, tidak mementingkan diri sendiri, peduli terhadap orang lain, dan bersikap empati terhadap penderitaan orang lain sehingga memiliki keinginan untuk memberi pertolongan. Itu tadi adalah pengertian Pancayama Brata, bagian-bagian Pancayama Brata, beserta contoh pelaksanaan Pancayama Brata dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan materi. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.